Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriani, NIM 20156124012. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi hukum acara peradilan agama, yaitu hukum acara peradilan agama adalah keseluruhan kaidah atau peraturan hukum yang mengatur tata cara mengajukan, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama, serta mengatur pelaksanaan putusan hakim agar dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar hukum acara peradilan agama. Yang pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 24 ayat 2 yang menyatakan bahwa peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Yang kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, yang merupakan hukum utama yang mengatur organisasi, kewenangan, dan hukum acara peradilan. Adapun yang ketiga, yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 mengubah dan memperluas kewenangan peradilan agama termasuk dalam bidang ekonomi syariah. Yang keempat, yaitu Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yaitu menyempurnakan pengaturan mengenai penulisan mengenai peradilan agama. Yang kelima, Harzian Indonesian Reglement atau HIR yang berlaku sebagai hukum perdata di wilayah Jawa dan Madura sepanjang tidak diatur acara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Selanjutnya, RBG yaitu berlaku sebagai hukum acara perdata di luar Jawa dan Madura. Adapun dasar hukum yang terakhir yaitu kompilasi hukum Islam, yaitu menjadi pedoman bagi hakim yang dimana peradilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu, terutama di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Baiklah, saya akan menjelaskan alur beracara dalam pengadilan agama. Yang pertama itu pendaftaran perkara. Proses beracara dimulai ketika penggugat dan pemohon mendaftarkan perkaranya di pengadilan agama yang berwenang sesuai dengan domisili atau ketentuan hakim yang berlaku. Pada tahap ini, pihak yang mengajukan perkara menyerahkan surat gugatan atau surat permohonan beserta dokumen pendukung seperti identitas, bukti awal. Selanjutnya penggugat membayar panjar atau biaya perkara kecuali pihak yang memenuhi syarat untuk berperkara secara cuma-cuma atau pro deo. Selanjutnya yang kedua, penetapan majelis hakim. Setelah perkara terdaftar, Ketua Pengadilan Agama menetapkan majelis hakim yang terdiri dari seorang hakim ketua dan 2 hakim anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Selain itu, ditunjuk pula seorang panitera pengganti yang bertugas mencatat seluruh jalannya persidangan. Adapun ketiga, pemanggilan para pihak, jurusita atau jurusita pengganti, kemudian memanggil penggugat dan tergugat, serta secara resmi patut sesuai dengan ketentuan hukum acara. Pemanggilan ini bertujuan agar para pihak mengetahui waktu dan tempat yang persidangan sehingga dapat dihadiri untuk memperjuangkan hak-haknya. Selanjutnya yang keempat itu sidang pertama. Pada sidang pertama, majelis hakim memeriksa identitas para pihak, memastikan kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara
serta memeriksa kelengkapan administrasi perkara. Apabila kedua belah pihak hadir, hakim wajib mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Adapun yang kelima, yaitu mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan hukum seorang mediator yang netral. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, maka dibuat akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga perkara selesai. Namun, apabila mediasi gagal, proses persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Adapun yang keenam itu pembacaan gugatan atau permohonan. Penggugat atau kuasa hukumnya membacakan isi gugatan atau permohonan di hadapan majelis hakim, yang dimana gugatan tersebut berisi identitas para pihak, uraian peristiwa hukum atau posita, dan tuntutan yang diminta kepada hakim atau petitum. Adapun yang ketujuh, jawaban tergugat atau termohon. Setelah gugatan dibacakan, tergugat atau termohon diberi kesempatan untuk memberikan jawaban. Dalam jawabannya, tergugat dapat mengakui, membantah atau memberikan keberatan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Selanjutnya yang kedelapan yaitu replik dan duplik. Apabila masih terdapat perbedaan pendapat, penggugat dapat memberikan tanggapan atau jawaban tergugat yang disebut replik selanjutnya. Tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi replik tersebut melalui duplik, tetapi ini bertujuan untuk memperjelas pokok sengketa sebelum masuk ke pengadilan. Adapun yang kesembilan yaitu pembuktian, yang dimana tahap pembuktian merupakan inti dari proses persidangan, yang dimana masing-masing para pihak mengajukan alat bukti atau mendukung dalilnya. Alat bukti ini dapat berupa surat, saksi, pengakuan, dan persangkaan, sumpah atau alat bukti yang lain yang diakui oleh hakim. Hakim akan menilai seluruh bukti tersebut untuk menemukan fakta hukum yang sebenarnya. Adapun kesimpulan. Adapun yang ke-10 yaitu kesimpulan. Selain pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan secara tertulis maupun lisan, yang dimana kesimpulan berisi rangkuman seluruh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang mendukung posisi masing-masing pihak. Adapun yang ke-11 yaitu musyawarah majelis hakim, yang dimana majelis hakim kemudian mengadakan musyawarah secara tertutup untuk menilai seluruh fakta dan alat bukti yang telah diajukan dalam musyawarah ini, yang dimana hakim mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang prinsip keadilan dan fakta yang tertangkap selama persidangan sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu pembacaan putusan. Setelah musyawarah selesai, majelis hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, kecuali perkara tertentu yang menurut hukum harus tertutup. Putusan memuat pertimbangan hukum hakim serta amar putusan yang menemukan apakah
gugatan dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima. Adapun yang ke-13 yaitu upaya hukum. Apabila salah satu pihak merasa tidak puas terhadap putusan, pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu di bidang banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama untuk meminta pemeriksaan ulang terhadap putusan tingkat pertama. Yang kedua, kasasi, yang dimana diajukan ke Mahkamah Agung apabila terdapat keberatan terhadap putusan banding atau dalam kondisi tertentu sesuai undang-undang. Adapun yang ketiga yaitu peninjauan kembali atau PK, diajukan kepada Mahkamah Agung apabila ditemukan novum atau bukti baru atau alasan-alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Adapun kesimpulan dari alur beracara yaitu alur beracara di Pengadilan Agama merupakan rangkaian proses hukum yang disusun secara sistematis untuk menjamin penyelesaian sengketa secara adil, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di mana proses tersebut dimulai dari pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim, pemanggilan para pihak, hingga pembacaan putusan. Apabila salah satu pihak belum menerima putusan yang dijatuhkan, hukum juga memberikan kesempatan untuk menempuh upaya hukum sesuai prosedur yang berlaku. Adapun setiap tahapan dalam proses beracara memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa mengabaikan prinsip keadilan serta kepastian hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap alur beracara di Pengadilan Agama sangat penting baik bagi para pencari keadilan maupun bagi mahasiswa hukum agar dapat memahami mekanisme penyelesaian perkara secara benar serta mampu menetapkan ketentuan hukum acara dalam praktik peradilan.